Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Panani dari D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori kecemasan. Teori kecemasan, definisi kecemasan. Kecemasan adalah rasa takut yang tidak jelas disertai dengan perasaan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi, dan ketidaknyamanan. Kecemasan adalah keadaan emosi tanpa objek tertentu. Hal ini dipicu oleh hal yang tidak diketahui dan menyertai semua pengalaman baru. Tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan menurut Pavlov dalam Sturt diidentifikasikan menjadi 4 tingkat sebagai berikut. 1. Kecemasan ringan terjadi saat ketegangan hidup sehari-hari. Kecemasan sedang, di mana seseorang hanya berfokus pada hal yang penting saja. Kecemasan berat ditandai dengan penurunan yang signifikan di lapang persepsi. Panik dikaitkan dengan rasa takut dan teror. Respon adaptif. Hasil yang positif akan didapatkan jika individu dapat menerima dan mengatur kecemasan. Kecemasan dapat menjadi suatu tantangan motivasi yang kuat untuk menyelesaikan masalah dan merupakan sarana untuk mendapatkan penghargaan yang tinggi. Strategi adaptif biasanya digunakan seseorang untuk mengatur kecemasan, antara lain dengan berbicara kepada orang lain, menangis, latihan, dan menggunakan teknik relaksasi. Respon maladaptif. Ketika kecemasan tidak dapat diatur, individu menggunakan mekanisme coping yang disfungsi dan tidak berkesinambungan dengan yang lainnya. Coping maladaptif mempunyai banyak jenis, termasuk perilaku agresif dan lain-lain. Gejala gangguan kecemasan umum. Rasa cemas atau anxiety adalah hal yang wajar, terutama jika ada tekanan atau kondisi tertentu. Namun, jika rasa cemas dan kekhawatiran menjadi tidak terkendali atau berlebihan, bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka bisa jadi ini merupakan tanda Anda sedang mengalami gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum yang bisa dikenali antara lain: 1. Munculnya rasa cemas dan khawatir yang berlebih terhadap berbagai kondisi yang tidak khas. 2. Munculnya pemikiran yang berlebih tentang rencana dan solusi untuk setiap kemungkinan terburuk yang belum tentu muncul. 3. Mudah merasa tersinggung, gelisah, gugup, dan tersudut. 4. Ragu-ragu, takut, dan sulit untuk mengambil suatu keputusan. 5. Sulit untuk berkonsentrasi. Gangguan kecemasan umum juga dapat menimbulkan gejala fisik seperti selalu merasa lelah, mengalami gangguan tidur, sakit kepala, gemetar, keringat berlebih dan mual, sakit perut, serta diare yang berulang. Penyebab gangguan kecemasan umum. Hingga sampai saat ini, belum diketahui penyebab pasti dari gangguan kecemasan umum. Meski demikian, kombinasi beberapa faktor diduga berkontribusi dalam memicu munculnya gangguan kecemasan umum. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Memiliki riwayat trauma atau pernah mengalami peristiwa yang membuatnya stres, seperti bullying atau perundungan. 2. Memiliki keluarga dan riwayat gangguan kecemasan umum. 3. Memiliki penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti artritis. Memiliki riwayat pengobatan atau obat-obatan terlarang atau kecanduan minuman keras, dan memiliki riwayat gangguan pada sistem syaraf. Diagnosis gangguan kecemasan umum. Untuk mendiagnosis gangguan kecemasan umum, dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan yang dialami dan riwayat kesehatan, penggunaan obat-obatan, serta penyakit di keluarga. Dokter juga akan menanyakan seputar kehidupan sehari-hari, aktivitas, dan keadaan lingkungan sekitar. Beberapa kriteria yang menunjukkan pasien mengalami gangguan kecemasan adalah: 1.
Rasa cemas dan khawatir yang berlebih dan berlangsung sepanjang waktu selama minimal 6 bulan. Rasa khawatir yang sulit untuk dikendalikan. Keluhan dan gejala tersebut menyebabkan gangguan dan dalam beraktivitas. Keluhan tidak didasari oleh penyakit atau kondisi kesehatan khusus. Selain itu, gangguan kecemasan umum juga dapat ditandai dengan rasa cemas dan takut tersebut diikuti dengan minimal 3 gejala berikut. 1. Merasa gelisah, tidak bersemangat dan tersudut, merasa lelah, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, meningkatnya ketegangan otot, mengalami gangguan tidur termasuk sulit tidur atau selalu ingin tidur. Pengobatan gangguan kecemasan umum. Pengobatan untuk gangguan kecemasan umum meliputi 2 langkah, yaitu meliputi 1. Terapi perilaku kognitif (CBT) dan obat-obatan. Kedua langkah ini biasanya akan dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif atau CBT dilakukan agar penderita mengenali dan mengubah pola pemikirannya dan perilaku yang membuatnya merasa cemas. Terapi ini membantu pasien agar tidak mengubah suatu pemikiran biasa menjadi pemikiran yang negatif dan mampu melihatnya secara lebih realistis. Penggunaan obat-obatan. Selain terapi perilaku kognitif, dokter akan memberikan beberapa jenis obat-obatan untuk mengurangi keluhan. Beberapa jenis obat-obatan yang biasanya diberikan untuk menangani gangguan kecemasan umum antara lain: 1. Antidepresan, 2. Pregabalin, 3. Benzodiazepin. Berikut ini adalah contoh video animasi tentang gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan suatu bentuk ketakutan yang sangat besar, sehingga pengidapnya tidak bisa mengontrol ketakutan yang akan berdampak pada perilakunya. Adapun gejalanya, diantaranya ia akan merasa panik, jantung berdebar, dan pikirannya sulit untuk dikontrol. Jika ia berhasil mengontrol pikiran cemasnya, ia akan kembali berpikir dengan baik. Prevalensi gangguan mental emosional pada usia 15 tahun ke atas di Indonesia mencapai 6% atau sekitar 14 juta jiwa pada tahun 2013. Sementara pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 9,8%. Gangguan kecemasan dapat dialami oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua, serta dapat dialami pada orang dengan kondisi yang sehat maupun yang sakit. Biasanya, perempuan lebih rentan mengalami kecemasan dibanding laki-laki karena faktor hormon. Akan tetapi, bukan berarti laki-laki tidak bisa mengalami kecemasan. Kecemasan bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Ada hal-hal yang menurut orang lain terlihat biasa saja, tapi sebaliknya bisa menjadi hal yang tidak biasa untuk orang yang sedang mengalami kecemasan. Misalnya, saat seseorang sedang berjalan, tiba-tiba ia menangis karena melihat sesuatu. Secara tak sadar, ia mengalami cemas, gelisah, bahkan panik. Hal itu bisa disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan atau trauma di masa lalu. Misalnya, dari perilaku orang tua atau keluarga yang selalu membanding-bandingkan ia dengan orang lain yang mengakibatkan ia tidak bisa menemukan identitas dirinya. Sehingga, pada saat dewasa, ia mungkin bisa menjadi pribadi yang minder dan takut. Seseorang bisa dicap mengalami gangguan kecemasan bila selama 2 minggu berturut-turut kecemasannya tidak juga hilang. Kecemasan juga dapat berlanjut menjadi gangguan kejiwaan, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri jika tidak segera disembuhkan. Maka dari itu, agar kecemasan tidak berlanjut semakin parah, pengidapnya harus berani mematahkan ketakutannya agar perilakunya tidak berpengaruh ke dirinya maupun orang lain. Lakukan hal-hal positif dan mengapresiasi hal tersebut walau itu hal kecil sekalipun dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Relaksasi dan mindfulness juga dapat dilakukan untuk menurunkan tensi dan kadar kecemasan, sehingga bisa kembali berpikir bersih dan fokus. Jika perlu bantuan dari luar, segeralah untuk melakukan terapi ke psikolog, puskesmas, atau psikiater jika dirasa sudah berat. Demikianlah video teori tentang kecemasan yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.